ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan meningkatkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang sangat banyak sekali. Nikmat Allah yang kita rasakan sungguh tidak bisa dihitung. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung nikmatku, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Maka mari kita bersyukur atas nikmat Allah yang kita rasakan. Di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat iman. Maka kita bersyukur nikmat Allah itu dengan cara meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga karena istiqamah kita dalam keimanan, Allah taala melindungi kita, Allah taala senantiasa membimbing kita sehingga kita bisa mengakhiri hidup ini, meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Basyar muslimin rahimahullah, tema pada siang hari ini adalah 3 golongan yang terusir dari telaga Kautsar. Dalam kitab Al-Qur'an di Asbabun Nuzul dari Imam As-Suyuti, ketika Rasulullah SAW mendapatkan sebuah wahyu turunnya salah satu surat terpendek di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar, di mana ketika itu Rasulullah dikatakan al-fa'a memejamkan matanya beberapa saat. Kemudian ketika beliau membuka matanya, beliau kemudian membuka dengan kondisi tersenyum. Dan kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, telah diturunkan kepada nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW membaca ta'awudz basmalah dan surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar, yang maknanya sesungguhnya kami telah memberikan kepada wahai Nabi Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar yang dimaksud di sini yaitu sebuah telaga di mana nanti di dalam padang mahsyar, di mana seluruh manusia itu dikumpulkan, mereka dikumpulkan dalam kondisi yang sangat haus, yang sangat kepayahan, penuh kepanasan. Hanya kaum Nabi Muhammad SAW saja yang bisa
Meskipun dalam tafsir Al-Wasit makna al-kautsar itu dari kata kafir yang bermakna banyak. Kemudian dalam bahasa Arab ada kaidah yang berbunyi sirah mubalaghah, kafirun menjadi kautsar yang maknanya inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat itu tidak sedikit, tapi tidak hanya banyak, tapi nikmat Allah yang memberikan kepada kita sangat-sangat banyak sekali. Bagaimana Rasulullah rahimahullah ketika Rasulullah mendapatkan nikmat telaga Kautsar ini, yang dalam hadis digambarkan telaga Kautsar itu panjang dan lebarnya bainal masyriqi wal maghrib, sejauh timur dan barat. Barang siapa yang meminum dari air telaga Kautsar, maka dia tidak akan merasa kehausan selamanya. Barang siapa yang berwudu dengan air Al-Kautsar, maka seluruh tubuhnya bercahaya. Kemudian disiapkan gayung yang sangat banyak, bahkan berkilauan kal-kawakib, seperti bintang-bintang berkilauan. Namun ada golongan orang yang sudah berada di telaga Kautsar kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah golongan yang sangat rugi karena mereka sudah berada di sana, tapi kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, siapakah orang-orang yang diusir dari telaga Kautsar? Yang pertama adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang murtad ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, banyak orang yang murtad, orang-orang munafik, kemudian mereka justru memusuhi Islam. Maka mereka itulah golongan pertama yang akan diusir Allah Subhanahu wa Ta'ala dari telaga Kautsar. Padahal ketika Rasulullah bertemu dengan mereka, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Rabbi ashabi, ya Allah, itu sahabat-sahabatku, aku mengenal mereka, aku tahu mereka ketika aku masih hidup, mereka orang yang beriman kepada Islam. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu la'il malaka bima ahdathu ba'daka. Wahai Muhammad, sungguhnya Allah tidak mengetahui kejadian yang terjadi setelah engkau meninggal. Ketahuilah, innahum yartaddu ala adbarihim, mereka itu ketika engkau meninggal, mereka murtad dari Islam, mereka keluar dari Islam. Maka mereka pun saat ini dikeluarkan dari telaga Al-Kautsar. Maka nikmat menjadi seorang muslim, nikmat menjadi seorang mukmin, itu nikmat yang tidak ada balasannya, tidak ada bandingannya. Kenapa? Karena nanti di yaumil mahsyar, karena keimanan kita, keislaman kita, karena kita umat Nabi Muhammad, kita satu-satunya umat yang diizinkan bisa berada di telaga Al-Kautsar. Maka khatib senantiasa mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jagalah keimanan ini, jagalah keislaman ini, jangan sampai kita meninggal kecuali kita meninggal dalam keadaan muslim. Yang kedua, masyarakat muslimin rahimahullah, siapakah golongan yang terusir dari telaga Al-Kautsar? Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan, innahu sayakunu ba'di umara, nanti setelahku ada banyak pemimpin-pemimpin. Faman dakhala alaihim fasaddaqu bikadzibihim, maka barang siapa yang mempercayai pemimpin-pemimpin yang berbohong. Pemimpin-pemimpin itu apakah pemimpin di sekolah, pemimpin di sebuah kabupaten, pemimpin di sebuah perusahaan, bahkan pemimpin suatu negeri. Ketika pemimpin itu berdusta, pemimpin itu banyak berkhianat, kemudian justru malah mempercayainya. Wa a'anahum 'ala dzulmihim, kemudian justru malah membantunya, berpihak kepadanya dalam kezaliman, mendukung mereka dalam kebatilan. Falaysa minni wa lastu minhu, maka dia bukan dari umatku dan aku pun tidak menjadi nabi bagi mereka. Walaysa biwalidin 'alal haud, dan orang-orang yang seperti itu, baik pemimpinnya, orang-orang yang percaya dengan pemimpin berbohong seperti itu, tidak berhak mendapatkan telaga
Sebaliknya, wa man lam yadkhul alaihi wa lam yu'inhum ala dhulmihi. Kalaulah ada pemimpin yang memaksa mereka untuk ikut dalam kebatilan, memberikan mereka harta benda untuk ikut dalam kecurangan, kemudian mereka menolaknya, maka mereka lah umatku, mereka lah orang yang mendapatkan telaga Kautsar tadi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Seorang pemimpin itu dekat dengan surga pun dekat dengan neraka. Imam Adil adalah golongan pertama yang dijamin oleh Allah di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan payung ketentuan ketika hari kiamat. Maka ketika kita menjadi pemimpin yang adil, baik pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam sebuah komunitas, kita bisa berlaku adil, berlaku jujur, tidak berbohong, maka kenikmatannya dunia dan akhirat. Pun kalau seandainya kita mengetahui hal-hal yang buruk terjadi kepada pemimpin kita, maka hendaknya kita mengingatkan mereka. Jangan berpihak kepada keburukan, jangan berpihak kepada kecurangan. Bagaimanapun keadaannya, kita harus mempertahankan kebenaran yang kita miliki. Karena kalau kita berani dalam kebenaran, insya Allah jaminannya adalah telaga Kautsar dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dijauhkan dari sifat munafik, dijaga keislaman kita hingga kita meninggal dalam husnul khatimah. Allah perbaiki pemimpin-pemimpin kita dan kita berada dalam pemimpin yang benar sehingga mendapatkan telaga Kautsar dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu wa lihada wa astaghfirullah wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan golongan yang ketiga, golongan yang telah diusir dari telaga Al-Kautsar adalah golongan yang jauh dari sunnah Nabi, golongan yang benci dengan sunnahnya Nabi. Maka suatu ketika sahabat Uthman bin Mas'ud diberikan wasiat nasihat oleh Rasulullah SAW. Ya Uthman, la targhabu an sunnati, wahai Uthman, jangan engkau membenci sunnahku, jangan engkau meninggalkan sunnahku. Faman raghiba an sunnati famata qabla an yatuba, maka barang siapa yang jauh daripada sunnahnya Nabi, membenci sunnahnya Nabi, kemudian dia meninggal sebelum dia bertobat, darabatil malaikah wajhahu an haudi yaumil qiyamah, maka nanti malaikat akan memukul wajahnya, akan memalingkan wajahnya untuk bisa melihat telaga Al-Kautsar di hari kiamat. Sungguh ini sebuah karunia di mana kita mempunyai tiket sebagai umatnya Nabi, tapi tidak bisa melihat telaga Kautsar. Kita mempunyai tiket sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak merasakan telaga Al-Kautsar karena kita jauh dari sunnahnya Nabi. Sunnah Nabi sangat banyak sekali. Bagaimana kita hidup dengan ajarannya Rasulullah SAW, berakhlak dengan akhlaknya Nabi, beribadah dengan tuntunannya Nabi, dan apapun hidup kita didasarkan atas contoh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita sudah menerapkan apa yang Nabi contohkan
sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga insyaallah kita diambil sebagai umatnya Nabi dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala